Tidak usah banyak berbuat baik, kecuali hari ini saja, hari ini saja, hari ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang lebih utama untuk kita sampaikan pagi hari ini melainkan ucapan alhamdulillah. Sebab tidak semua orang pagi hari ini Allah bangunkan, dan tidak semua yang bangun lalu menuju tempat yang Allah muliakan ini. Maka kalau kita hadir di tempat ini, tidak lain adalah karunia yang sangat besar yang Allah telah berikan kepada kita. Karenanya sekali lagi mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah, karena kita termasuk orang-orang yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin. Jika Allah menghendaki satu kebaikan kepada hamba-Nya, maka hamba itu pasti akan dibuat mengerti tentang agama. Tidak secara tiba-tiba kita mengerti, tapi digerakkan hati kaki ini untuk melangkah menuju tempat di mana ilmu itu disampaikan, dan karena itu pula akhirnya bertambah pengetahuan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih di nuansa Syawal. Barangkali 1 tahun yang lalu ada ucapan perilaku kami yang sekiranya kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan di antara kita semua juga sudah tidak ada persoalan, tidak ada masalah dengan kita lapangkan hati ini untuk saling memberikan maaf. Orang itu kalau tidak bisa memberikan maaf pada orang lain, sesungguhnya dia tidak sedang menghukum orang lain, tapi menghukum dirinya sendiri. Semakin dia tidak bisa memaafkan, maka semakin lama pula dia telah menghukum dirinya sendiri. Baik, para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad, di mana pada pagi hari ini bab yang ke-10, makalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihina, wa alaika bil huzni, fa innallaha yuhibbu kulla huznin. Hai Ali, janganlah kamu berlebihan dalam bersukaria. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang bersukaria, dan hendaklah kamu sedih dan prihatin, karena sesungguhnya Allah suka orang yang sedih dan prihatin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesan Rasul terhadap Sayyidina Ali, nek seneng ojo berlebihan, karena Allah tidak suka terhadap orang yang berlebihan di dalam sebuah kesenangan. Ukurannya apa para jemaah sekalian? Jadi kita ini, hidup ini memang wajib bahagia, hidup ini wajib senang. Tapi bahagianya kita, senangnya kita, jangan sampai ukurannya ini adalah membuat kita lupa terhadap Allah. Jadi bersukaria tidak diboleh itu yang seperti apa? Tolak ukurnya adalah yang membuat kita ini lupa terhadap Allah. Perayaan terus mau rekreasi, tidak dilarang rekreasi itu. Tapi jangan karena rekreasi itu akhirnya kita tidak sholat. Jangan karena rekreasi itu lalu kita membebaskan kemaksiatan, nang bis akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang. Mungkin kadang-kadang ngapunten nyetel videonya di bis itu sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat. Dangdut kupluan, sing lunga kopian, sing nguni tontok
Roke mungkin roke ku sampai nisor, Pak, mulai mata kaki, tapi beleani sampai tutup bokong. Nah, itu ya sesuatu yang kita lihat itu. Ya. Jadi ukuran senang itu adalah jangan sampai karena senang itu lalu lupa kepada Allah. Allah tidak suka yang demikian. Tapi bagaimana ketika kita senang membuat kita semakin bersyukur pada Allah harusnya, bukan malah tambah. Nah, kira-kira ada enggak orang itu ketika susah dia rajin untuk sholatnya, jamaahnya, ngajinya, giliran diberi kelebihan rezeki oleh Allah malah gak tahu nang masjid belas itu. Nah, pernah kita dengar kan sering bagaimana kisahnya Sa'labah. Waya gak duwe sampai pakaian itu gantian Pak nang masjid itu. Jamaah itu sampai gantian sama istri itu. Sehingga yang lain harus setelah selesai sholat zikir dulu, Sa'labah langsung pulang. Karena pakaiannya masih ditunggu oleh istri. Bilang sama Rasul, ya Rasul, mohon kiranya kau berkenan mendoakan kami agar kami hidup berkecukupan. Sa'labah, sudahlah. Kondisi saat ini insya Allah yang terbaik untukmu. Enggak ya Rasul, nanti kalau saya berkecukupan, saya akan lebih bisa tenang untuk melakukan ibadah. Habis sholat tidak perlu kesusuh lagi. Ya, sudah akhirnya diberikan kambing dan didoakan oleh Rasul. Kambing ini adalah sebuah isyarat bahwa kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Doa yaitu pasrah kepada Allah, artinya jangan sampai ikhtiar kita ini tidak bergantung kepada Allah. Sementara kita paham bahwasanya sukses dan tidak itu kuncinya adalah jika kepada Allah. Jangan sampai semuanya itu adalah Allah, ya, yang memberi rezeki Allah, yang menyembuhkan kita ini Allah, yang memuliakan kita Allah, lalu Allah kita tinggalkan. Jangan. Didoakan oleh Rasul. Dan akhirnya kambingnya berkembang menjadi banyak. Karena akeh wedhuse, ya sampai akhirnya sibuk ngurusi wedhus, wis gak sempat lagi sholat jamaah. Itu siapa? Sa'labah. Sa'labah wis gak ono, tapi ahli waris si akeh. Termasuk wong rungkut harapan. Alhamdulillah orangnya ndak datang sekarang. Ya. Orangnya tidak datang. Ayo kita evaluasi, jangan sampai ada doa, ya Allah, jika kau bertambahkan nikmat dan nikmat itu membuat kami semakin jauh dari Engkau ya Allah, maka ambil kembali nikmat itu. Nah, ini jadi dampak daripada kesenangan yang berlebihan sampai akhirnya lupa kepada Allah. Ini Allah tidak suka. Terus di dalam wasiat berikutnya tadi, ya, dan hendaklah kamu sedih dan prihatin, karena Allah sesungguhnya suka terhadap orang yang sedih dan prihatin. Apakah sedih karena tidak punya uang? Apakah sedih karena sakit tidak kunjung sembuh? Bukan. Yang dimaksudkan sedih dan prihatin ini adalah urusan akhirat kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ada 4 macam perbuatan yang tidak akan bisa menjadikan orang mukmin tertawa. Apa 4 itu? Yang pertama, memikirkan akhirat. Ya, memikirkan akhirat. Kira-kira kalau kita ini misalnya mikir neraka, Pak. Nanti kalau misalnya saya ini masuk neraka, terus ketemu dengan malaikat yang kejam, azab Allah yang luar biasa, apinya seperti itu. Ya. Saya membaca di sebuah kitab, memang kitab ini banyak yang meragukan, yaitu kitab Dzurratun Nasihin. Artinya banyak kisah-kisah yang berlebihan. Ya. Di situ dikisahkan ada di mana pada masa Nabi Adam belum ada api. Lalu Nabi Adam ini minta, wahai Jibril, mohon kiranya kau berkenan memintakan pada Allah yaitu api, karena di dunia ini belum ada api. Lalu malaikat Jibril ini minta, ya Allah, Adam butuh api. Seberapa yang dibutuhkan Jibril? Sebiji kurma. Lalu kata Allah, kalau sebiji kurma api ini aku berikan kepadamu, lalu kau taruh di dunia.
ya di bumiku, maka seluruh bumiku pasti akan meleleh, hancur lebur. Kalau gitu separuhnya, kalau separuhnya maka selamanya air akan terserap dan di situ akan kering karena panasnya itu. Kalau gitu ya Allah, seberapa yang harus saya bawa ke bumi ini untuk Nabi Adam? Akhirnya diberi oleh Allah yaitu sebesar biji dzarrah atau sebesar semut budak. Ya, sebesar semut budak itu pun masih dicuci di 70 bengawan. Kalau api panas dimasukkan ke dalam air, ya, itu tujuannya untuk apa, Pak? Supaya dingin. Ini api yang baru, yang sekecil semut itu dimasukkan di satu bengawan. Bengawan ini langsung habis airnya, umep. Dipindah lagi ke bengawan satunya sama, ya, diumbah lagi di bengawan satunya sama, sampai 70 bengawan. Nah, setelah ini dimasukkan ke dalam 7 bengawan, maka api yang sudah dirasa dingin ini diletakkan di atas gunung, dan gunung itu langsung meleleh. Diambil lagi, nah asapnya itulah api yang saat ini kita rasakan. Itu jadi panas-panasnya saya ini belum edok, Pak. Coba kalau kita mikir seperti ini, kira-kira iso ngguyu enggak? Enggak bisa. Itu nanti di akhirat, dikubur saja sebelum masuk di alam akhiratnya. Jadi antara alam dunia dan alam akhirat itu ada masa transisi yang disebut dengan alam barzah atau di kuburan itu, alam barzah. Di alam barzah inilah mungkin tidak lama, tapi itu sangat menentukan sekalian untuk melihat orang itu nanti di akhirat baik atau tidak. Sehingga banyak sahabat itu ketika diberi kelebihan untuk bisa melihat orang-orang yang dikubur itu minta dicabut kembali, termasuk sahabat Utsman. Jadi sahabat Utsman itu kalau melewati kuburan nangis, nangis betul. Kenapa Utsman ketika Rasulullah cerita tentang neraka kau biasa-biasa saja, tapi giliran cerita tentang kubur kau malah menangis? Iya, kubur ini adalah akhir kehidupan dunia, awal kehidupan akhirat. Dimana kalau di kubur ini orang mendapatkan nikmat itu sudah alamat nanti di akhiratnya pasti enak. Tapi kalau di kubur ini orang mendapatkan siksa, itu berarti nanti di akhirat dia lebih parah untuk siksanya. Tidak kuat sahabat Utsman itu untuk melihat orang-orang yang dikubur, yang disiksa itu. Maka minta pada Allah agar penglihatan itu dicabut kembali. Nah, para jamaah sekalian, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi katakan, apakah kamu masih bisa tertawa ketika kau memikirkan tentang akhiratmu? Yang kedua, sibuk mencari keperluan hidup. Wong nek wis nyambut gawe nggo wedu. Ya, sampai kadang-kadang kita itu ana kanca wis kadang wedu masalah rek ngedune sampai awak dhewe teko gak ero. Iso guyu ndak wis nggo wedu gitu. Ndak bisa. Ya. Dan yang ketiga, merasa sedih atas dosa-dosanya. Mikir, ya Allah, sembayangku durung karuan keterima, poso durung karuan keterima. Sementara dosa sudah jelas saya lakukan dan sudah jelas itu adalah sebuah perbuatan dosa. Nek dosa itu mesti diterima, artinya ya mesti dosa. Tapi ngakoni apik durung karuan dihitung durung apik. Karena setiap kebaikan itu ada penyakitnya, Pak. Ya, ada penyakitnya. Iblis itu paling tidak ridho, paling tidak senang nek kapan kita itu melakukan kebaikan. Sehingga ada 3 waktu yang dimanfaatkan oleh iblis. Sebelum kita melakukan, saat kita melakukan, dan setelah kita melakukan. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk menggagalkan pahala kebaikan kita. Kate nang masjid lho sik. Lah kok sampe nang masjid. Lho wae akal ngomong iki wae ngaji. Ngaji kan ben minggu ono. Saiki lho wae jalan sehat. Yang itu 1 tahun sekali. Baru nakal ngomong ya wis nanti jalan sehat nek teko ngaji. Nafsune ngomong maning, wong iki terus bertentangan. Ya nek nututi nek gak nututi kon. Akhirnya mari subuh wis nggawe training, Pak. Itu orang Papua sana bukan orang sini. Wis training kan.
Tiba ya acara jam 6:30 kayak mulai. Wis gak ngaji, ternyata acara juga siang. Ya. Merasa sedih atas dosa-dosanya, kira-kira nanti di sepuro tak ada. Sementara apik saya, ya kebaikan kita belum tentu diterima. Kalau saya ini melakukan dosa ini, kita ini setiap saat, Pak, dosa itu setiap saat. Gitu aja kadang-kadang masih banyak kok di antara kita. Bahkan mungkin saya sendiri sering kadang meremehkan dosa. Maka kalau kita dapati ada orang yang kita anggap ngerti, ustadz, kiai, terus ngelakoni salah gitu ya, mungkin saja, karena mereka sudah tahu caranya bertobat mungkin. Ya, gini kok mari mati tobat lah mari ya. Ya, padahal kita tidak tahu kapan matinya kita. Yang dikhawatirkan turun sampai tobat wis mati di sini. Ya. Kalau kita mikir dosa, apakah kita masih bisa nanti tertawa, guyon-guyon, apakah masih bisa, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Makanya Abu Nuwas atau Abu Nawas ya sering kita dalam syairnya, guban syairnya kan begitu. Ya Allah, saya ini tidak pantas ya Allah masuk surga. Tapi saya juga tidak kuat untuk masuk neraka ya Allah. Itu kan kalimat diplomasi yang sangat luar biasa. Melbu surga gak pantas, soalnya amalnya juga tidak banyak. Ya, bahkan dosa-dosanya yang lebih banyak. Lamun masuk nang neraka ya gak kuat, iki ya apa ya Allah. Nah, ini kalau kita guban itu kita baca mungkin pelan-pelan di saat menjelang tidur. Ilahi las tunil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim. Menjelang tidur kita baca, ya Allah, tidak pantas rasanya saya ini masuk surgamu ya Allah. Surgamu itu hanya untuk orang-orang suci, orang-orang yang tidak punya salah, orang-orang yang hatinya bersih, tidak kotor seperti saya ya Allah. Namun demikian kalau saya masuk neraka, sungguh saya tidak kuat ya Allah. Maka ada doa lain, ya Allah, jika kau menuntut aku dengan dosa-dosaku, maka aku akan menuntutmu dengan luasnya ampunanmu. Nah, ini para jemaah sekalian. Ya, jadi bagaimana agar kita ini tidak terlalu los, yaitu gembira sampai lupa kepada Allah, sesekali cobalah kita merenung tentang kesalahan kita. Kalau kita ini sering disibukkan untuk melihat atau menilai kesalahan kita, insya Allah tidak sempat untuk melihat kesalahan orang lain. Nah, kita ini kadang lebih lihai, lebih pandai untuk melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Yang keempat, memikirkan musibah yang mungkin akan menimpa dirinya. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seseorang apakah masih bisa tersenyum kalau dia mikir, yaitu musibah yang akan menimpahnya. Saat ini sehat terus mikir, iya saya kira waras. Soporo ya besok tidur tiba-tiba saya sudah tidak bisa bangun. Tidak sekedar tidak bisa bangun, ya kalau hanya sesaat, tapi kalau selamanya sudah tidak bisa bangun. Iya, saat ini saya masih bisa makan. Bagaimana suatu ketika ya tiba-tiba tangan ini tidak bisa digerakkan, mulut ini tidak bisa dibuka. Kalau kira-kira mikir seperti itu gimana? Maka sebelum semua itu terjadi, akhirnya kita perbanyak yaitu istighfar. Ya, kita berbanyak istighfar. Tidak ada lagi solusinya untuk diri kita ini, harus berbanyak istighfar. Kenapa? Diakui atau tidak, kesalahan kita ini sudah tidak terhitung. Sebagaimana Allah berikan nikmat yang diantara kita tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat itu. Kesalahan kita juga luar biasa banyaknya. Saya sering tanya
Ada enggak yang 1 tahun ini enggak berbuat salah atau dosa? Enggak ada. 1 bulan enggak ada. 1 minggu saja enggak berbuat salah atau dosa? Enggak ada. 1 hari saja enggak ada. Ternyata kita itu setiap saat melakukan salah dan dosa. Kullu da'in dawa'un wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan penyakit daripada dosa adalah istighfar. Asal kita mau betul-betul ya, minta maaf pada Allah, mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu 4 hal kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Kalau kita pikirkan betul, insya Allah kita akan bisa ngontrol, tidak sampai lupa kepada Allah. Memikirkan akhirat, sibuk mencari keperluan hidup, merasa sedih atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, serta memikirkan musibah yang bisa jadi tiba-tiba menimpa diri kita. Ya. Kemarin kita dikejutkan bagaimana kejadian di Tol Mojokerto. Budal seneng-seneng, mulih seneng, durung nyampe umah, tiba bisa nabrak. 25 orang, 14 langsung meninggal dunia. Ya. Kira-kira itu kita sewaktu-waktu mengalami seperti itu. Sementara kebaikan belum sempat kita lakukan. Ya. Nah, kebaikan yang kita lakukan Ramadan kemarin, coba kita angen-angen sendiri. Apakah Ramadan kita kemarin pada kita diterima oleh Allah atau tidak? Gampang untuk melihat dirinya. Kalau diterima atau tidak itu urusan Allah ya. Tapi melihat tanda-tandanya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Artinya apa? Orang itu nek mari ngelakoni api, nanti pasti balasannya dia semakin baik. Jadi nek wingi Ramadan itu kita sudah baca Quran, sudah sedekah, sudah qiyamul lail, ya harusnya kita itu menjadi orang yang baik, akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin baik. Tapi faktanya jujur saja setelah Ramadan sing wis biasa ngaji iki malah gak ngaji. Yang seneng sedekah sudah berhenti. Ya. Akhlaknya ya nek sadurunge Ramadan sing ngrasani ya mari poso berarti ngerasanane wis leren. Kira-kira faktae wis leren apa sih terus? Oh, tambah nemen. Padahal ayatnya sudah jelas Ar-Rahman 60 hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi tidak ada balasan suatu kebaikan kecuali kebaikan sendiri. Akan bertambah baik orang tuamu. Itu ciri-ciri daripada puasa atau ibadah puasa kita ini diterima. Oleh karena itu para jemaah sekalian, sebaiknya setiap muslim menyibukkan diri dengan 4 hal di atas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ada lagi para jemaah sekalian, setiap manusia seharusnya merasa sedih dengan 5 hal. Dalam kitab ini diterangkan yang pertama merasa sedih atas dosa-dosa yang lampau. Kira-kira aku biyen bojoki iku wis disepuro enggak ya? Aku biyen tahu tuku iku mbayar iku kurang ya. Sampai saiki sik durung tak tambahi, durung tak sauri. Meneh sing duwe kira-kira nuntut enggak ya? Nah, itu tetap akan diminta pertanggungjawaban itu, Pak. Walaupun itu sudah kejadian 30 tahun yang lalu, aja dipikir wong wis lali terus Allah lali dengan perbuatan kita, enggak. Jadi biar sampean tahu pernah beli kurang 500, itu nanti masih diminta gitu. Wong kita belum minta halalnya kepada penjualnya saat itu. Coba. Nah. Kira-kira nanti dosa-dosa yang lalu diingat, kira-kira diampuni enggak ya? Kalau enggak, sementara amal soleh saya, amal baik saya belum tentu diterima. Sedih mikir itu. Hadis malam, waktu sholat, ya, pada saat rukuk, pada saat sujud, lalu merenung, ya, dalam hati berkata, ya Allah,
begitu banyak nikmat yang Kau berikan, tapi kami tidak mensyukurinya. Mata yang dengan mata ini bisa melihat, tapi faktanya ternyata saya gunakan melihat maksiat. Lisan ini pemberianmu yang tidak semua orang dengan lisan bisa bicara. Saya bicara tapi saya gunakan untuk ngerasani. Telinga ini tidak semua yang punya telinga bisa mendengar sebagaimana orang-orang tuli. Tapi telinga saya ini lebih senang untuk melihat yang Kau larang daripada yang Kau perintah. Terus direnungi. Ya. Yang kedua, apakah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pasti diterima oleh Allah atau tidak? Ini, ya. Kalau kita mikir seperti ini, ya, awak dewe sodako, apik sodako, tapi hati sih kepingin dilem ambil jamaah, ingin diketahui oleh orang lain. Itu dipikir, angin-angin terus. Yang ketiga, memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu di akhirat sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lakukan. Rekaman mulai kita, ya, mukallaf itu mulai kita mendapatkan kewajiban, itu nanti akan diputar. Kalau kita belum mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keempat, membayangkan seandainya ia masuk neraka, umpama aku menimbul neraka terus piye gitu. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah ketika dipinang oleh Hasan al-Basri, kata Rabi'ah, tidak apa-apa, saya tidak keberatan, tapi tolong, ya ini sebagai syarat 3 pertanyaan tolong dijawab. Apa itu wahai Rabi'ah? Yang pertama, kira-kira nanti saya itu kalau matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kata Hasan al-Basri, jangankan kematianku saja, saya juga tidak tahu nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi belum tentu Pak kita yang rajin jamaah ini, kalau nanti matinya mesti bagus, belum tentu. Wong kita tidak tahu nanti pas catatan kematian itu kita pas lagi apa. Makanya kita minta supaya istiqomah dalam ibadah itu, supaya Pak sewaktu-waktu matinya dalam keadaan ibadah. Khawatirnya kita itu rutin ya jamaah, rutin ngaji. Pas berbuat maksiat bersamaan dengan jadwal kematian. Ya. Jadi tidak membayangkan andai kata kita ini terus mati. Ya. Yang kelima, ia tidak mengetahui apakah Allah ridho atau murka kepada kita. Yang saya lakukan ini kira-kira Allah senang atau tidak. Ini menjadi pikiran-pikiran kita. Dengan demikian akan mengurangi yaitu canda gurau kita, tidak nemen-nemen oleh guyon sing sampai membuat kita lupa kepada Allah. Boleh saja, tapi ya, canda yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Guyon yang membuat kita ini semakin mensyukuri nikmat Allah. Kita lanjutkan pesan berikutnya, ya Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna Adam, ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun, fandur ma dha taf'al. Hai Ali, setiap bergantinya hari pasti ada ucapan, hai anak Adam, saya adalah hari yang baru dan akan menyaksikan semua amalmu. Oleh sebab itu, lihatlah atau renungkanlah apa yang kamu kerjakan. Ini hari Ahad, kemarin juga ada Ahad, besok ada Ahad lagi. Tapi ingat, Ahad yang kemarin, Ahad yang saat ini, dan Ahad yang akan datang, sama Ahadnya, sama minggunya, tapi itu sudah berbeda. Buktinya apa yang membuat itu bahasanya itu berbeda? Kulit kita yang dulunya kencang sekarang sudah keriput. Mata kita yang dulunya tajam sekarang sudah mulai rabun. Ya. Jadi waktu itu ada waktu kemarin, saat ini, dan akan datang. Ya. Kemarin sudah kita lalui. Ya. Yang akan datang belum tentu kita bertemu. Ya, kesempatannya adalah hari ini di mana kita diberi kesempatan ini. Karena itu ada orang yang sangat simpel sekali. Tidak usah banyak berbuat baik kecuali hari ini saja. Jadi dia pakai quotes,
Ya, hari ini saya harus berbuat baik. Setiap membaca, hari ini saya harus berbuat baik. Besok juga begitu, hari ini saya harus berbuat baik. Ya. Yang kemarin sudah kita lalui, ya sudah, kesempatannya hanya hari ini. Untuk besok belum tentu kita masih hidup. Maka hari ini Allah masih berikan kesempatan, tidak usah nunda besok, karena besok belum tentu ada usia untuk kita. Nah, di sini disampaikan kata Rasulullah, nanti manusia yang namanya waktu itu akan menyaksikan, ya, hai anak Adam, saya adalah hari yang baru dan akan menyaksikan semua amalmu. Di Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap hari itu menyaksikan apa yang kita lakukan. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur kembali menyaksikan. Dan andai kata bumi ini andai kata bisa bicara, Pak. Mungkin nggak sekedar ngomong, bengok-bengok, Pak. Ya. Kita ini tinggal di atas bumi. Kita kencing ya di bumi, berak di bumi, ya, nanam semuanya di bumi, tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Andai kata bumi ini protes, ya Allah, saya ini mau diinjak, tapi hanya orang yang baik saja. Nek modeli kok ini gak gelem aku, ya Allah. Untung kita itu tidak pernah mendengar teriakan bumi itu. Dan kalau kita ingin belajar menjadi orang yang ikhlas, ya coba belajar dengan filosofi bumi ini. Bumi ini kita injak-injak, kita cangkul, kita pipisi, ya, kita berai, tetap tidak pernah gondok, ya. Kita tanami tetap tumbuh. Gak kok terus gara-gara kita ingkar terus mari kita nanami sesuatu terus malu tidak mau berbuah, enggak. Tetap bumi ini walaupun kita injak, kita apa, tetap memberikan kesuburan, tetap apa. Ya itu prinsip. Jadi kalau kita belajar keikhlasan, kayak keset, tahu keset Bu ya? Belajar pada keset. Keset itu walaupun diitik tetap welcome, Pak. Ya, tetap welcome. Silakan. Ada orang mau nginjak-nginjak lagi, silakan. Saya welcome terus saya, Pak. Ya, kita juga demikian, mau dihina orang, monggo. Kalau itu membuat sampean senang dengan menghina saya, silakan. Ya. Saya memperoleh saya dan sampean puas karena itu, monggo. Mudah-mudahan itu menjadi sedekah saya, membuat senang. Ya, bumi itu juga begitu kan, diinjak, diapaan wae, tetap memberikan kesuburan pada kita. Ya. Kalau kita gali, tetap masih memunculkan air sumber. Enggak karena terus kita maksiat, enggak. Itu kalau kita mau belajar terhadap bumi. Ya. Jadi ingat bahwasanya hidup di dunia hanya untuk sementara, sedang yang kekal adalah kehidupan akhirat nanti. Nah, terakhir sebagai penutup para jemaah sekalian, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang dan akhirat itu tempat untuk panen. Apa yang akan kita terima nanti di alam barzah dan alam akhirat bergantung yang kita tanam saat ini. Jika yang kita tanam saat ini yaitu di dunia ini sesuatu yang baik, maka nanti panennya juga pasti panen baik. Tapi kalau di dunia ini kita diberi kesempatan untuk menanam, ternyata yang kita tanam itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka tidak baik pula yang akan kita panen. Beberapa kali saya cerita tentang bagaimana seorang tua, ya, seorang kakek-kakek yang menanam pohon kurma. Datang seorang anak muda, wahai kang kakek, untuk apa sampai menanam kurma? Padahal kurma itu baru berbuah dari mulai ditanam sampai buah itu bisa 15 tahun. Sementara usia engkau sudah sangat tua, yang tidak menutup kemungkinan di mana kurma ini nanti berbuah dan kau sudah meninggal dunia. Apa kata sang kakek ini? Wahai anak muda, justru itulah yang aku harapkan. Saat ini aku tanam pohon kurma ini, nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun, bahkan bisa jadi 20 tahun, kurma ini akan tumbuh dengan daun yang lebat, buahnya banyak. Saya mungkin sudah meninggal dunia, tapi pahala terus mengalir setiap kali ada orang berteduh di bawah kurma yang saat ini aku tanam.
Pahala terus mengalir padaku setiap kali ada orang makan kurma yang hari ini saya tanam. Sama, ketika saat ini kita tanam kebaikan ya, di masjid, di lingkungan kita, di rumah kita, lalu kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, kebaikan itu bermanfaat untuk orang lain. Ya, sekedar naruh uang untuk pembangunan masjid, selama masjid ini digunakan untuk rukuk, sujud, subhanallah, terus mengalir pahala itu pada kita yang sudah meninggal dunia. Saat kita hidup dimudahkan rezeki kita, saat di akhirat dimudahkan, yaitu pahala-pahala kebaikan sampai pada kita. Nah, inilah ya kuatnya bahwasanya dunia ini tempat untuk menanam dan akhirat itu tempat untuk manen. Mudah-mudahan kita bisa panen hal yang baik. Catatannya berarti kalau ingin panen yang baik, yang kita tanam juga harus sesuatu yang baik. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah hilafnya. Sekali lagi di nuansa yang masih nuansa Syawal ini barangkali ada di antara kita yang masih belum selesai, yaitu hakul adamnya, kesalahannya, ya itu ayo saling memberikan maafnya. Mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.